Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kaifa halu? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap semangat dan sehat walafiat. Jangan lupa ya, pagi-pagi sudah mandi, sudah sholat duha, sudah sarapan, terus murojaah. Selanjutnya kita akan belajar PAI ya. Nah, anak-anak semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam senantiasa memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Hari ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Fatihah. Nah, sebelum kita berlanjut materi tentang Quran surat Al-Fatihah, yuk kita sama-sama nyanyi dulu ya. Nyanyi bagaimana nyanyinya? Ya, di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di rumah baca, di sekolah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Ya, baik ya anak-anak. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Quran surat Al-Fatihah Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama di dalam Al-Quran. Al-Fatihah juga doa ya, di dalamnya mengandung doa. Al-Fatihah artinya pembukaan, karena Al-Fatihah adanya di surat pertama. Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab ya. Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat. Nah, surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Fatihah juga termasuk rukun sholat, karena setiap sholat kita membaca Al-Fatihah. Paling sedikitnya minimalnya 17 kali kita membaca Al-Fatihah sehari semalam ya. Baik anak-anak, kita sama-sama baca Quran surat Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi setiap kita mau membaca Al-Quran, jangan lupa baca ta'ud ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ayat pertama surat Al-Fatihah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Pasti anak-anak semuanya sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi surat Al-Fatihah ayat pertama menjelaskan kalau kita mau melaksanakan sesuatu harus menyebut nama Allah, biar aktivitas kita sehari-hari mendapatkan pahala dari Allah. Nih anak-anak, kegiatan kita sehari-hari akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena diawali dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, mau sarapan? Baca bismillah. Mau sarapan baca bismillah,
pakai baju baca bismillah, mau berangkat ke sekolah baca bismillah, mau naik mobil baca bismillah, mau tidur baca bismillah. Jadi tidurnya mendapat pahala. Terus kalau mau bantuin mama, mau ngapain, mau beresin tempat tidur, baca bismillah dulu, bismillahirrohmanirrohim. Itu mendapatkan pahala, mamahnya bisa terbantu, kitanya sehat dan juga mendapatkan pahala. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah. Jadi tadi diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau melakukan sesuatu, setelah mengerjakan sesuatu, setelah makan kita baca alhamdulillah, kita bersyukur ya Allah, Allah sudah memberikan makan, sudah memberikan rizki kepada kita. Pulang sekolah, pulang dari pasar, pulang kerja bagi ayah bundanya, sampai di rumah kita mengucapkan alhamdulillah, sampai rumah kembali dengan selamat, bertemu dengan keluarga kembali, bertemu kembali dengan ayah bunda. Kalau anak-anak sudah sekolah nanti ya. Selanjutnya ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Siapa yang maha pengasih maha penyayang? Yaitu Allah. Allah itu maha pengasih, dikasihi semua makhluknya, sampai ke binatang yang kecil, sampai nyamuk pun dikasih rizkinya. Semua makhluk Allah dikasih rizki, semuanya dikasih. Baik yang sholat ataupun yang tidak sholat, semuanya Allah kasih rizki, karena Allah maha pengasih. Nah, ada lagi Allah maha ar-Rahim, Allah maha penyayang. Jadi Allah maha pengasih dan Allah juga maha penyayang. Allah menyayangi hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Anak-anak mau masuk surga enggak? Kalau pengen masuk surga harus jadi anak yang soleh dan soleha, biar dikasih dan disayang sama Allah. Bagaimana orang yang disayang sama Allah? Yaitu orang yang rajin sholat, yang rajin ngaji, yang rajin belajar, yang rajin berbuat baik, yang rajin menolong ayah dan ibunya, yang rajin nurut sama ibunya. Siapa nih yang nurut sama ayah ibunya? Nurut ya, anak soleh dan soleha selalu nurut sama ayah dan bundanya ya. Nah, selanjutnya ayat yang keempat yaitu Maliki Yaumiddin. Ayat yang keempat adalah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Anak-anak, siapa ya yang menguasai hari pembalasan itu? Yang menguasai hari pembalasan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata hidup ini kita hanya sementara, ada hari pembalasan. Apa sih balasannya? Nah, ternyata balasannya bagi orang yang rajin sholat, balasannya adalah surga. Bagi orang yang tidak mau sholat, tidak mengerjakan sholat, balasannya apa? Ayo. Iya, pinter, balasannya neraka. Pilih tuh mana, mau surga apa neraka? Ya, Maliki Yaumiddin. Allah akan yang menguasai hari pembalasan itu adalah Allah. Jadi akan dihisab, akan dihitung perbuatan kita selama di dunia ini ya. Ayat yang kelimanya, Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Jadi anak-anak, kita menyembah, sholat kepada siapa? Kepada Allah. Dan minta pertolongan pun kepada Allah. Ya Allah, ampuni hamba, ampuni dosa hamba, ampuni dosa kedua orang tua hamba. Ya Allah, hilangkan virus corona ini dari bangsa Indonesia dan dari dunia ini. Kita memohonnya kepada siapa? Kepada Allah, ya. Kita sholatnya kepada Allah, kita memintanya kepada Allah. Tidak boleh meminta selain kepada Allah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Jalan yang benar. Jadi Allah sudah menunjukkan jalan. Wahai orang-orang, wahai manusia, nih jalan kamu yang lurus menuju surga, yaitu rajin melaksanakan sholat, rajin beribadah, rajin berbuat baik. Kalau jalannya yang tidak lurus, yaitu jalan menuju neraka, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, dan suka berbuat yang tidak baik, ya. Itu kita berdoa kepada Allah, siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu jalan orang-orang yang engkau diridhoi sama Allah, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan yang tersesat. Jadi kita itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Jalan yang diridhoi sama Allah. Jalan yang diridhoi sama Allah, bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan yang sesat. Jalan yang diridhoi itu yang kayak gimana? Allah sudah tunjukkan. Wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Orang kaya tidak sholat rugi. Orang cantik tidak sholat rugi. Orang ganteng tidak sholat rugi. Apalagi kalau udah enggak punya apa-apa, tidak cantik, tidak ganteng, gak sholat, tambah rugi-rugi, ya. Jadi kita semuanya berdoa kepada Allah. Jadi Quran surat Al-Fatihah adalah doa yang setiap hari kita baca, ya. Ulangi sekali lagi surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga kita bisa menghafal dan pasti sudah hafal, dan kita insya Allah belajar mengamalkan Quran surat Al-Fatihah. Baik anak-anak ya, kita akan tepuk Al-Fatihah dulu ya, siap? Tepuk Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya
Pembukaan Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Al-Fatihah adalah doa. Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat. Iya, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Soleh-solehah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.